Shalom, selamat malam. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan untuk kembali boleh bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini. Tentunya bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kami terus berdoa kiranya kasih penyertaan Tuhan selalu kita alami dan kita syukuri dalam kehidupan ini, yang tentunya memberikan spirit dan semangat yang baru bagi kita senantiasa dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Pujian dan doa serta firman Tuhan akan menjadi milik kita dalam persekutuan pada malam hari ini. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang menghampiri kekudusannya, mencari wajahnya. Sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah kasih juru selamat dunia menebus manusia. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-48. Mari kita berdoa memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Segala puji dan syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya tuntunan dan kekuatan yang daripada-Mu ya Roh Kudus Engkau nyatakan bagi kami semua untuk memahami dan merenungkan serta memberitakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan perkataan-perkataan firman-Mu ini kepada umat-Mu, agar menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-46 sampai 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, siapakah menyambut anak ini dalam namaku? Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, ambisi untuk menjadi yang ambisi untuk menjadi yang apakah terbesar, terkenal, ya, dan banyak hal lain lagi yang menjadi harapan dan apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tentu kita menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang yang terbesar, kita mau menjadi orang yang terkenal, atau bahkan mungkin menjadi orang yang terkaya tentunya. Orang yang lebih berpengetahuan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hal ini tidaklah salah, tidaklah keliru. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan dan renungkan bersama. Bagaimana untuk menjadi dan mencapai hal yang sedemikian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini memberikan sebuah pembelajaran yang begitu menarik dan menuntun kita untuk memahami apa konsep, apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika seseorang atau kita ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi orang yang terkenal dalam kehidupan ini. Bagi sementara orang, keinginan untuk maju, untuk terkenal, untuk berkuasa, dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya adalah hal yang lumrah atau wajar. Bahkan tidak sedikit orang yang berambisi untuk siap berjuang untuk menggapai hal itu. Nah, fokus perhatian pada pemenuhan ambisi ini pun terjadi di kalangan para murid Yesus. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum bacaan kita atau yang menjadi latar teks pembacaan kita pada malam hari ini, Yesus menyampaikan tentang bahwa ini untuk kedua kalinya, pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ini untuk yang kedua kalinya. Namun seakan-akan bahwa murid tidak memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 45 dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Namun pada sisi lain, di tengah-tengah Yesus menyampaikan pemberitahuan kedua tentang penderitaannya, murid bertengkar. Siapa sih yang terbesar di antara kita? Siapa yang lebih baik? Ada keinginan untuk menjadi yang terbesar di antara murid-murid lain. Dan Yesus mengetahui apa yang menjadi pertengkaran mereka. Mereka tidak memahami bahwa jalan yang dilalui oleh Yesus sebagai Mesias itu dalam arti Mesias yang menderita. Bukan dalam konsep pemikiran murid-murid bahwa Mesias yang dinantikan dalam arti yang begitu spektakuler, yang luar biasa, yang akan memiliki kerajaan di dunia ini. Dan mereka menjadi orang-orang yang tentunya mendapatkan imbas
mendapatkan pengaruh dari apa yang menjadi peran daripada Mesias itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahkan mereka dengan sangat ekstrim berani mengungkapkan hal tersebut di hadapan Yesus. Di saat Tuhan sedang memusatkan perhatian pada urusan kekal kerajaan Allah dengan syarat-syaratnya yang begitu berat, bahwa ia harus menderita dan dibunuh dan untuk kepentingan umat manusia, para murid sebaliknya lebih memusatkan perhatian pada ambisi dan kepentingan pribadi mereka. Itulah sebabnya mengapa para murid tidak mengerti apa maksud ucapan Tuhan Yesus tentang penderitaannya yang dikatakan dalam pembacaan kita, pada latar teks pembacaan kita tadi, bahwa itu seakan-akan tersembunyi bagi mereka. Mereka tidak memahami, atau mungkin juga mereka tidak siap menerima bahwa Mesias harus mengalami penderitaan. Tetapi itulah kenyataan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Namun Tuhan Yesus begitu baik, ia begitu sabar meladeni kekisruhan pikiran murid-murid dengan ambisi-ambisi mereka. Padahal ketidakmengertian mereka terhadap penderitaan yang akan dialami sebenarnya makin memberatkan pergumulan Yesus. Karena itu Yesus mengambil seorang anak kecil. Melalui perkataannya, ia mau mengubah konsep para murid tentang arti penting, arti besar. Anak kecil itu didudukkan sebagai pihak yang seringkali tidak mendapat perhatian, tidak dipedulikan, karena mereka adalah orang yang polos, orang yang belum tahu apa-apa, orang yang masih perlu dididik, digendong, diasuh, orang yang tentunya hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain yang lebih mampu dan lebih kuat dari dirinya. Anak kecil itu menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa yang dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut Yesus bahwa penilaian seperti ini tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Artinya, mereka yang benar-benar besar, mereka yang benar-benar penting dalam kerajaan Allah adalah mereka yang dengan segala kerendahan hati memperhatikan orang-orang kecil dan perkara-perkara kecil. Yesus juga mau menegaskan bahwa kalau ingin yang menjadi yang terbesar dan terpenting, satu hal yang sangat prinsip dimiliki oleh seseorang dengan belajar dari anak kecil adalah kerendahan hati, pengandalan terhadap orang yang lebih besar, orang yang lebih kuat, penyerahan yang sungguh tanpa sebuah kompromi apa-apa. Itu yang ada pada diri seorang anak kecil. Sejajar dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27 kita juga mendapati sebuah nasihat yang disampaikan oleh Yesus bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bukankah ini menekankan tentang kerendahan hati? Mau yang jadi terbesar, tapi hendak menjadi pelayan. Mau yang menjadi terkemuka, tapi hendaknya menjadi hamba. Sekali lagi, kerendahan hati memang perlu sangat dimiliki. Dengan kerendahan hati kita menyadari keterbatasan kita. Dengan kerendahan hati kita menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita, dan menyerahkan atau memasrahkan diri kepada Dia yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau dibimbing dan dituntun untuk semakin memahami bagaimana supaya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Prapaskah yang kedua ini, mari kita semakin menghayati arti penderitaan Kristus bagi kita umat manusia yang berdosa. Dan salah satu poin diantaranya adalah, apakah kita sungguh memiliki kerendahan hati? Apakah sungguh-sungguh kita memiliki pengandalan, ambisi untuk menjadi yang terbesar dan terkemuka? Adalah sesuatu yang tentunya tidak keliru. Namun adalah keliru ketika untuk mencapai ambisi itu, untuk menjadi yang terbesar dan terkemuka, kita melupakan satu hal yang prinsip, yaitu kerendahan hati. Tidak heran kita mendapati ketika orang sudah menjadi terkenal, menjadi terbesar, dan menjadi terkemuka, yang ada pada dirinya adalah kesombongan, kelalaian, sehingga pada akhirnya menggiring orang tersebut kepada apa yang tentunya membuat dia berjalan menurut mau dan kehendaknya. Kiranya kita memiliki hati yang merendah, tapi bukan berarti rendah diri atau minder. Hati yang merendah, hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dapat memahami dan dapat melihat serta melakukan apa yang terbaik yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Di situ dan di sanalah ia mendapatkan menjadi pribadi yang terbesar dan terkemuka. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hikmat dan kekuatan tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang tentunya memiliki kerendahan hati. Banyak hal yang ingin kami capai, yang mungkin menjadi ambisi-ambisi pribadi kami. Banyak hal yang kami perjuangkan untuk yang terbaik dalam kehidupan ini. Dengan kerendahan hati yang Engkau anugerahkan dan berikan kepada kami, kami sungguh-sungguh dapat memahami dan memasrahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, untuk dapat memahami jalan-jalan Tuhan
rancangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan, dalam menjalani dan menggapai apa yang menjadi harapan dan kerinduan, baik kami pribadi lepas pribadi, baik kami dalam kehidupan rumah tangga atau persekutuan kami. Kami mohon hikmat, kekuatan, kesehatan senantiasa ya Tuhan, yang daripada Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga mau menaikkan doa malam ini untuk kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Khususnya bagi kami yang bersekutu pada malam hari ini, ada pergumulan-pergumulan dalam hal kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi kami. Ada hal yang menjadi pergumulan akan kelemahan-kelemahan atau sakit kami. Ada hal yang menjadi pergumulan oleh karena perilaku orang lain terhadap kami yang tidak bersahabat. Di samping itu ya Tuhan, pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, pergumulan untuk yang terbaik dalam hidup dan keluarga kami. Tuhan, semua terbuka di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka setiap hari. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini, juga dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami Tuhan. Berkati masyarakat di mana kami tinggal. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam persekutuan sehati dalam doa ini, Tuhan kiranya memberkati. Kami datang kepadamu berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari terus sehati dalam doa di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, baik kita selaku pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sehat, dan Bongi Melo.